Selamat malam pemirsa Sorot Media, berjumpa lagi dengan saya Putri Nur Fatika dalam acara Buletin Sorot, sebuah sajian berita online dari media online sorot.co. Inilah berita yang akan kami sampaikan. Menteri Desa canangkan kampus desa sebagai program nasional. Uji coba pembukaan wisata, Baron dan Kukup diserbu wisatawan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Putri Nur Fatika. Menteri Desa canangkan kampus desa sebagai program nasional. Menteri Desa PDTT sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, Abdul Halim Iskandar hadir dalam dialog dengan perwakilan Lurah se-Gunung Kidul dan kunjungan proyek pembangunan UNY Kampus Gunung Kidul pada hari Sabtu 27 Juni 2020 siang. Agenda berlangsung di Telaga Jonge Pacarjo Semanu tersebut juga diikuti Rektor UNY Profesor Sutrisna Wibawa, Asisten 1 Sekretaris Daerah Gunung Kidul Sigit Purwanto, Wakil Ketua 3 DPRD Heri Nugroho, dan Forkopimda Kabupaten Gunung Kidul. Sebanyak 72 perwakilan lurah hadir dengan 72 lainnya turut serta menyaksikan melalui Zoom dan YouTube. Melalui kunjungan kerja tersebut, Abdul Halim mengungkapkan bahwa agenda ini akan mengenalkan kolaborasi perguruan tinggi dengan pengembangan desa. Terlebih lagi, desa adalah ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga dengan kolaborasi ini, kampus dapat memperkuat SDM sekaligus penggunaan teknologi di desa. Kampus Desa adalah program di mana perguruan tinggi hadir baik secara fisik maupun pendampingan kepada desa. Selama ini, aktivitas kampus di desa sejatinya sudah berlangsung melalui program-program pengabdian kepada masyarakat seperti KKN atau kuliah kerja nyata, PLP atau pengenalan lapangan persekolahan, dan PPM atau program pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, Menteri Desa berharap bahwa kampus dapat turut memperjuangkan kemajuan daerah pedesaan, termasuk memperjuangkan agar para lurah memperoleh gelar sarjana maupun diploma. Perihal teknis seperti pengelolaan dana desa juga dapat terbantu dengan adanya dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi karena mereka dapat memberikan input dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang sampai keperluan administrasi. Fleksibilitas sistem perkuliahan yang telah dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu 3 semester di luar kampus, mendukung impian ini. Karena para sivitas kampus dengan ilmu dan kemampuan teknologinya dapat diberdayakan untuk membangun desa. Kementerian Desa PDTT melalui kerjasama dengan kampus akan membantu dalam tataran kebijakan untuk pelaksanaan agenda tersebut. Profesor Sutrisna Wibawa selaku rektor dan tuan rumah penyelenggara kegiatan dialog tersebut menyatakan siap atas arahan tersebut. Visi sang menteri menurutnya telah sejalan dengan apa yang dipionirkan oleh UNY dalam membangun kampus di Gunung Kidul. Terlebih, lanjut Sutrisna, keberadaan kampus sebagai magnet pembangunan bukanlah hal baru. Bulak Sumur tempat UGM berdiri maupun Depok yang kini menjadi lokasi kampus UI juga dulunya lahan kosong yang masih sepi. Setelah ada kampus, pembangunannya menjadi begitu pesat. Sehingga dengan membangun di Gunung Kidul yang terhitung masih didominasi pedesaan, diharapkan melalui pembangunan kampus yang dilengkapi dengan masukan dari para lurah sekabupaten, Gunung Kidul akan menjadi kota satelit yang sama majunya dengan Yogyakarta. Dialog Menteri Desa PDTT disertai dengan protokol kesehatan yang ketat. Di antaranya, peserta selalu mengenakan masker, mencuci tangan, dan diukur suhu badannya menggunakan termometer infrared sebelum memasuki area kegiatan, serta pengaturan tempat kegiatan, ruang makan, penyajian makanan yang sesuai dengan standar pencegahan COVID-19 dengan tetap duduk jaga jarak peserta minimal 1,5 meter. Untuk mendukung penerapan protokol kesehatan tersebut, kegiatan berlangsung dengan pengiriman pemberitahuan dan koordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul. Agenda juga dilangsungkan di Telaga Jonge dengan kuota undangan yang terbatas.
yaitu hanya Menteri Desa PDTT, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, pimpinan UNY berjumlah 7 orang, Forkopimda berjumlah 12 orang, dan Panebu atau camat berjumlah 2 orang. Sedangkan lurah yang hadir jumlahnya dibatasi maksimal 4 setiap kapanewon, sehingga tempat duduk tetap berjarak antara peserta minimal 1,5 meter sesuai dengan protokol kesehatan. Lurah yang tidak bisa hadir di lokasi tetap dapat mengikuti agenda dialog secara live melalui YouTube. Mereka nantinya tetap bisa berdialog secara online maupun tanya jawab dengan cara mengirimkan teks. Uji coba pembukaan wisata, Baron dan Kukup diserbu wisatawan. Pada hari kelima masa uji coba pembukaan destinasi wisata di Gunung Kidul, Pantai Baron dan Kukup diserbu ribuan wisatawan. Meskipun masih terbilang normal, antrean panjang terlihat di TPR utama maupun TPR JJLS pantai setempat. Hal itu karena wisatawan harus menjalani sejumlah prosedur yang diberlakukan di kawasan wisata. Selain membayar retribusi sebesar 10.000 per orang, satu persatu wisatawan diperiksa suhu tubuhnya. Identitas dan nomor telepon dari ketua rombongan pun didata oleh petugas. Berdasarkan pantauan di Pantai Baron, cukup terasa perbedaan suasana di tempat wisata di saat pandemi ini dibanding hari sebelum ada wabah corona. Menggunakan pengeras suara, petugas tak henti-hentinya mengimbau pengunjung di tempat itu. Bukan hanya menyampaikan himbauan soal berenang di pantai, namun pengunjung diingatkan untuk selalu menggunakan masker dan jaga jarak antar pengunjung. Namun demikian, tak dipungkiri masih terdapat pengunjung yang nekat melepas masker maupun berkerumun tanpa menjaga jarak antar pengunjung. Di pintu masuk, ada 3 orang petugas berpakaian batik berjaga guna memastikan pengunjung yang masuk di kawasan wisata melakukan cuci tangan dengan sabun terlebih dahulu. Terlihat pula, petugas menegur wisatawan yang tidak menggunakan masker dengan benar. Sementara itu, Kepala Seksi Promosi dan Informasi Dinas Pariwisata Gunung Kidul, Purnomo Sumardamto mengatakan, dalam masa uji coba ini pihaknya bersama gugus tugas akan terus melakukan evaluasi dan mempersiapkan destinasi wisata lain. Mekanisme soal bagaimana pemeriksaan dan pendataan pengunjung kini juga sedang dipelajari agar prosesnya tidak terlalu lama sehingga tidak terjadi penumpukan di TPR. Selanjutnya, jumlah kumulatif wisata yang mengunjungi 4 destinasi wisata yang telah dibuka pada 5 hari masa uji coba ada sebanyak 11.154 wisatawan. Dengan rincian, sebanyak 10.100 wisatawan di Pantai Kukup dan Baron. Lalu, 1.045 mengunjungi wisata Gunung Api Purbang-Langgran. Sedangkan, kunjungan wisatawan di Kalisuci hanya 9 wisatawan. Demikian buletin Sorot hari ini, saya Putri Nurfatika pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.